Anies mengungkap dugaan intervensi kekuasaan ke partai politik. Anies pun berencana akan membangun partai baru. Seperti apa wacana Anies tersebut? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan narasumber kita. Sudah ada Usamah Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan, dan juga Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Silvester Matudina. Selamat malam Pak Silvester, Pak Usamah. Malam. Ya, saya ke Pak Usamah terlebih dahulu. Pak Usamah, ini kan baru kemarin kemudian akhirnya Pak Anies gagal ataupun tidak jadi ke pilkada dan tiba-tiba ada pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Anies tidak akan bergabung ke partai politik, kemudian akan katanya kemungkinan membuat partai baru. Kenapa Pak Anies, Pak? Ini lagi galau atau seperti apa nih? Iya, melihat kondisi hari ini memang dirasa bahwa beberapa atau sebagian besar partai politik hari ini tidak memiliki independensi dan tidak merdeka dalam menentukan sikap. Mereka sebagian besar malah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu dalam penentuan calon-calon yang kita bisa lihat hari ini untuk di pilkada. Nah, hal ini memang terlihat miris karena Pak Anies yang memang punya elektabilitas tinggi dan banyak diharapkan oleh banyak sekali publik di Jakarta, tapi akhirnya gagal mencalon karena ada pihak-pihak yang mungkin tidak ingin beliau untuk maju di Jakarta. Dan akhirnya ini kita rasa pertandingannya sudah tidak sehat karena kondisinya sudah tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh demokrasi Republik ini. Maka rasanya perlu dipikirkan, sekali lagi perlu difikirkan untuk bisa membuat ormas ataupun partai sekalipun untuk bisa mewadahi orang-orang yang selama ini merasa partai yang hari ini harus ditambah misalnya partai suatu kebaruan dengan perubahan yang bisa menghadirkan perubahan yang lebih baik dalam menentukan tokoh-tokoh depan dan untuk bisa lebih merdeka dari tekanan-tekanan maupun orang-orang yang dirasa itu mengatur atau cawe-cawe dalam keputusan politik setiap partai. Gitu, Mas. Baik, ini saya mau tanya langsung ke Pak Silvester. Pak Silvester, ini kan Anies sudah bilang bahwa tidak akan bergabung ke partai politik manapun karena intervensinya sebegitu besarnya. Dan kalau kita ngomong, walaupun memang tidak menyebut kekuasaan itu seperti apa ataupun siapa, tapi kan kita bisa mengarahkannya ke kekuasaan yang ada saat ini. Anda setuju dengan hal itu, Pak? Sangat setuju, sangat tidak beralasan, sangat tidak ada fakta dan data yang mendukung dari Mas Anies. Makanya Mas Anies gagal ini karena beliau sendiri tidak bisa membaca situasi politik yang ada. Jadi kan sebenarnya Pak Anies ini kan di PHP, dipermainkan oleh PDIP. Kok bisa-bisanya menyalahkan orang lain ya, dalam hal ini mungkin Pak Jokowi gitu loh. Kan aneh dan lucu, Pak Jokowi itu adalah presiden yang tidak punya partai, tidak mempunyai kekuasaan untuk mengintervensi partai-partai. Dan kita tahu di PDIP itu, untuk pencalonan baik capres kemarin maupun cagup dan lain-lainnya itu adalah hak prerogatif satu orang, yaitu pemilik partai atau ibu ketua umum. Jadi kembali lagi, kalau caranya Mas Anies kayak begini sampai kapanpun, akhirnya beliau hanya akan menjadi gelandangan politik gitu loh. Karena apa? Karena tidak smart melihat situasi yang ada gitu loh. Harusnya Mas Anies ya kan, dalam hal ini ya kan, introspeksi diri gitu loh. Kenapa ya kan saya tidak bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat ataupun dari yang punya partai gitu loh. Bukan menyalahkan orang lain, dalam hal ini Pak Jokowi yang tidak tahu menau apapun ya dalam pencalonan beliau. Ya contohnya kemarin juga dari tim Pak Anies juga mengatakan Pak Jokowi menjegal waktu pencalonan di Capres. Begitupun Mas Ganjar. Ternyata kan dengan gampangnya Pak Anies itu menjadi capres gitu loh. Tapi memang yang dijual ya kayak begini, hoax, bohongan gitu loh, fitnah. Akhirnya rakyat juga tidak memilih Pak Anies, begitupun Pak Ganjar, ya kan? Rakyat lebih memilih orang-orang yang
berkampanye dengan visi misi, Oke. ya kan, dengan menawarkan gagasan, gitu loh. Oke, Pak Silvester, kita dengarkan dulu tanggapan dari Pak Usama ini, katanya menyebar hoax dan juga kalau kayak gini terus bakal jadi gelandangan politik. Gimana Pak Usama? Yang pertama, Pak Silvester terlalu mendahului bahwa saya tidak pernah berbicara tentang Pak Jokowi. Pak Silvester sendiri yang menyatakan bahwa itu adalah Pak Jokowi. Pak Silvester terjebak dengan pernyataannya sendiri. Artinya Pak Silvester memfitnah Pak Jokowi melakukan hal itu. Pak Silvester harus mempertanggungjawabkan hal itu. Karena di sini tidak ada yang menyebut nama tersebut. Bahkan pekerjaannya apa, tidak ada. Dan kalau memang Pak Jokowi tidak memiliki hak untuk cawe-cawe dan lain-lain, kenapa menyimpulkan itu ke Pak Jokowi? Artinya Pak Silvester sudah terjebak dengan pembicaraan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi disampaikan juga bahwa Pak Anies akan menjadi gelandangan politik. Ini lucu. Ini seperti, ya saya bilang kura-kura dalam perahu, kura-kura tidak tahu Pak Silvester. Jadi akan terlihat seperti membohongi publik bila kesimpulan seperti itu. Sorry to say. Jadi memang semua sudah mengetahui, banyak sekali publik sudah terbuka matanya tentang kondisi hari ini, bagaimana Pak Erlangga, bagaimana Caimin, bagaimana yang lain juga sudah terpampang sekali seperti itu. Ya, walaupun saya tidak berbicara siapa pelakunya, tapi Pak Silvester menyimpulkan sendiri. Jadi saya rasa ini harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh Pak Silvester ya. Iya. Baik, gimana Pak Silvester ini? Sepertinya tudingan-tudingan juga banyak yang mengarah ke sana, namun memang Pak Usama sebelumnya tidak menyebutkan nama Pak Jokowi. Silakan Pak Silvester ditanggapi Pak. Pak Silvester, mohon maaf untuk audionya belum dinyalakan Pak. Ya. Ya, Halo? silakan Pak. Ya, jadi gini, sebelumnya itu ada namanya Pak Ono Surono ya dan Mas Hasto mengatakan bahwa ada kekuatan besar ya yang menghalangi Pak Anies maju di DKI maupun Jawa Barat ya kan. Jadi bahkan mereka menyebut namanya Mulyono and the Gang. Ya kita tahulah kalau kita nggak usah, orang anak SD pun ya kan udah mengerti bahwa itu ditujukan ke Pak Jokowi, Mas Usama ya. Jadi itu kita nggak usah berputar-putar, kita tahu tuduhan itu ke Pak Jokowi gitu loh. Jadi lebih baik kita ngomong berterus terang untuk rakyat kita, Mas Usama. Nggak usah dibolak-balik, putar-putar, toh akhirnya tuduhannya ke Pak Jokowi gitu loh. Itu udah tersirat dan tersurat ya. Jadi apa yang dikatakan Ono Surono ini adalah ora ono bukti dan ngapusi kalau menurut saya. Ya. Baik. Jadi kenapa Pak Anies tidak bisa maju? Itu kan karena Pak Anies sendiri gitu loh, dan juga partai politik yang tidak menghendaki, dan juga kan ada juru bicaranya selain Pak Usama ya, itu mengatakan bahwa juru bicaranya Pak Anies bahwa Pak Anies itu belum dikehendaki oleh masyarakat dan partai politik. Ya, jadi intinya bahwa itu kesalahan Pak Anies sendiri ya kan, ataupun memang partai politik ini hanya mem-PHP gitu loh, memperbaiki Pak Anies ya. Jadi kembali lagi nggak ada itu kekuatan besar atau orang kemarin juga bisa nyapres kok ya kan, hanya kan memang kalah karena memang isunya ya kan bukan mengenai gagasan, tapi kampanye-kampanye itu hanya menjelekan orang, memfitnah orang. Baik, Pak Silvester. Ya, setelah ini kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Usama terkait katanya Anies PHP, tapi jangan dijawab dulu Pak Usama, kita akan kembali dalam dialog Newsroom sesaat lagi usai jeda berikut.